Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dalam menghadapi masa pandemi ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya atas nama Supriyanto ingin melakukan wawancara kecil atau ngobrol santai lah, sharing-sharing mengenai wirausaha. Nah, di samping saya ini sudah ada teman saya yang sekarang sudah memulai berbisnis wirausaha di bidang otomotif ya Mas. Iya. Ya, di bidang otomotif. Langsung saja kita tanya-tanya aja. Ya, kalau sebelumnya nih, Iya. boleh memperkenalkan diri dulu, namanya, asalnya dari mana gitu. Silakan. Oke. Nama saya Rifan Khairul. Saya mulai berbisnis ini di dunia otomotif ya. Dari hobi saya itu saya membuat nama RJ Garage. RJG. Oh ya, RJG itu apa? Maksudnya ada singkatannya lah apa gitu? Oh, kalau RJ Garage itu sebenarnya itu tuh udah dari dulu. Itu udah dari zaman kecil. Itu nggak tahu ya, spontan aja itu tuh menyebut saya RJ gitu. Jadi kedepannya sering bermain dunia otomotif, terus suka sama dunia otomotif. Nah, baru di situ saya buka usaha berasal dari hobi juga. Itu jadi buat wirausaha. Berarti nama RJ itu mungkin karena kepikiran dari kecil, wah RJ itu kayaknya keren gitu kan. Iya. Nah, makanya sekarang jadiin nama apa usahanya nih. Iya. Lah kalau RJ Garage itu usahanya ngapa gitu loh, menjual atau apa gitu, menjual apa gitu loh. Boleh Kalau jelasin? dari RJ Garage sendiri itu tuh kita itu pertama saya lihat dulu itu saya berasal dari hobi. Nah, setelah itu teman-teman saya, klub-klub saya mobil itu sering nanyain masalah aksesoris mobil. Nah, dari situ berawal. Itu ada teman saya juga yang karena saya udah kerja juga di dunia otomotif lama. Nah, dari pengalaman situ saya dapat supplier. Oh iya. Berarti awal mulanya mungkin dari hobi. Iya. Terus kan ikut komunitas mobil tuh banyak yang nanyain. Iya. Nah, jadi kepikiran jadi wah kayaknya bisnis aksesoris mobil tuh menjanjikan gitu lah ya. Oh iya. Ya iya, menjanjikan. Soalnya gini, bisnis otomotif di Indonesia aja nggak pernah berhenti. Ya, Setiap terus jalan. tahun, bahkan mungkin setiap bulan, masing-masing produk, entah itu Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, itu selalu mengeluarkan produk baru. Nah, itu juga terutama yang spesialisnya kita itu body kit. Nah, macam-macam body kit itu semua untuk semua mobil. Ini untuk kalangan yang mobil agak terbaru lah, 2010 ke atas sampai 2000 sekarang 21. Nah, kita mainnya di situ. Soalnya kalau kita mainnya yang belakang itu nanti kita repot sendiri. Nah, dan ini juga saya jualnya untuk area Jawa Tengah itu belum banyak lah. Apalagi khususnya saya di Pekalongan sendiri itu untuk body kit yang bahannya plastik itu belum ada di sini. Masing-masing pada fiber semua. Jadi kebanyakan fiber ya. Jadi mungkin ini inisiatif memberanikan diri mungkin menjual yang dari bahan plastik karena belum ada gitu kan. Iya. Benar sekali. Nah, dari bahan plastik itu sendiri saya juga lagi mempelajari semua di bahan plastik dari Indonesia, entah itu dari Thailand, itu ada semua di kita. Apalagi jenis-jenisnya itu, tipe-tipenya kita juga ada. Untuk ABS saja kita ada yang ABS lokal, ada yang ABS pabrik, itu juga ada ABS yang luar, seperti khususnya di Thailand, di Taiwan, itu ada semua. Cuman pasarnya di sini itu yang
Untuk luar itu masih proses kita merambah ke yang lebih besar lagi. Oh iya ya. Nah untuk barangnya sendiri nih, Iya. Kayak gini kan ada grill, terus spion, ada apa Iya. namanya itu, lah itu dapatnya atau kulaknya itu dari mana? Oh, kalau contohnya aja nih, ini tuh namanya untuk tombol spion repair Spion, iya. Honda, terutama ini Honda. Nah, ini untuk kayak Brio RS itu spionnya itu seringnya yang tipe E itu di-upgrade jadi tipe RS. Nah, ganti ini sama spion seperti ini. Nah, ini ban kayak gitu itu namanya spool cap. Terus ini namanya retract. Retractnya ini berhubungan dengan ini. Nah, itu kita dapatnya langsung dari supplier sendiri lah, ada lah. Itu dari Jakarta lah. Ada. Jakarta. Iya. Langsung dari Jakartanya langsung kirim ke kita. Jadi untuk harga ini aja, ini kalau di resminya dealer itu mencapai 770-an ribu, itu belum termasuk pasang. Lah kalau di kita ini cuma jual hanya 300.000, hampir setengahnya, tapi kualitasnya masih baru. Ini kan baru nih. Nah, ini bagus, masih baru semua. Nah, nggak ada kendala, ini masih baru semua, cuma nggak di packing aja. Kalau nggak dikemas, kalau di dealer kan udah kemasan, dia masuk PPN juga. Nah, kalau kita belum, makanya kita jual lebih murah. Nah, ini untuk pasar kita juga, biar orang kenal lah, kita juga jual barang-barang original sama barang baru. Tuh. Dengan harga yang lebih murah dan kompetitif lah. Iya. Nah selain aksesoris juga body kit kayak bumper gitu kan? Iya juga. Iya ada body kit bumper, ganti bumper itu ada. Nah itu apa? Kalau body kit kan harus ada pengecatannya atau dekatnya juga. Itu ngecat sendiri atau gimana? Nah, itu kan dari dulu pengalaman saya itu juga di bidang body repair. Entah itu dari SMK saya jurusannya. Jurusannya udah body repair. Terus saya suka nih body repair. Setelah itu saya merambah ke pekerjaan, ikutnya juga body repair. Nah, di situ saya udah bertahun-tahun lah. Nah, setelah itu ada cenderung kayak wirausaha saya yang di bidang ini juga itu menjanjikan juga. Jadi saya untuk menggeluti ini lebih fokus lagi untuk usaha saya. Itu ngecatnya saya kalau di sini ada rekan saya yang khusus ngecat, ada tim saya sendiri. Iya, ada tim sendiri. Berarti nggak apa-apa dilakukan sendiri, tetap ada apa bantuan teman yang spesialisnya juga, ada ngecat, ada masang juga gitu ya? Ada, semuanya ada. Ada orang yang rekan saya yang cat juga ada, orang pasang juga ada. Semuanya udah ada, saya atur sendiri ya. Bisa sampai karyawan saya ya udah sampai 5 orang lah. Ya lumayan lah ya untuk apa bisnis yang baru-baru ini lah. Iya. Oh ya, udah berjalan berapa lama ini kalau kayak gini? Kalau dunia otomotif ini masih berjalan sekitaran 1 tahun. Oh udah 1 tahunan ya? Iya, masih 1 tahun. Nah, ini cukup menjanjikan. Kalau boleh tahu nih, berapa nih kira-kira omset per bulannya yang bisa didapat? Kalau omset per bulannya itu ya bisa di angka, kalau pas rame kita punya stok barangnya banyak, kita itu bisa di angka 10 ke atas lah. Dalam 1 bulan tuh? Iya, bisa. Itu kalau kita punya stok barang banyak. Dari pabrik biasanya, ya itu kita bisa jual sampai segitu, omsetnya bisa sampai segitu. Kalau misal kotornya ya puluhan lah, itu bisa. Udah nggak lumayan lagi nih, menjanjikan banget nih ya. Kalau bisnis kayak gini ya. Iya, sama kan kalau kayak kita kerja wirausaha, kita itu nggak terpaku sama waktu, jadi kita harus standby, entah itu di online-annya. Kita kan masalahnya di online-an, nah itu kita harus, kuncinya harus fast respon. Standby terus, online terus, kita gitu lah ya. Iya, itu ada orang sendiri yang ngatur online.
marketingnya sendiri lah. udah ada. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai usaha ini mungkin bisa lihat video yang ini. Ya, seperti itulah lingkup usaha dari Mas Rifan ini. Ya, untuk yang terakhir mungkin ada pesan atau apa motivasi nih buat teman-teman atau buat saya untuk memulai usaha nantinya, mungkin ini boleh Iya, disampaikan. kalau motivasi sih yang penting ya kita itu kalau dalam hal yang kita suka, menurut saya nih, kalau hal yang suka itu kita tekuni dan kita yang penting ikhlas. Kita yang penting ikhlas dalam suatu pekerjaan, pasti nanti ada jalannya lah, nggak boleh putus asa. Misal kayak kerja nih, kayak saya sendiri aja pernah mengalami kegagalan dan pernah mengalami hal-hal yang sulit. Iya, iya. Kalau kita masang pertama kali kita masang body kit itu susah. Jadi rekan saya juga udah berpengalaman dari bongkar pasang, itu juga mengalami kesusahan. Soalnya itu hal yang baru. Pertama lah. Iya, Ya. saya juga dalam hati itu pernah, ini saya mau lanjut usaha enggak ya? Lanjut usaha enggak ya? Nah, dari situ ada motivasi dari orang lain, dari keluarga yang bikin saya pantang mundur gitu. Iya, ya, tetap semangat lah. Iya, yang penting ya selalu berdoa atau kepada kedua orang tua terus. Yang penting ya kalau kita muslim ya kita rajin sholat. Itu iya, itu untuk menjaga kita biar ya patah semangat. Gitu. Iya, tetap semangat lah. Yang motivasinya yang penting tekun terus Ikhlas. Ikhlas. Apa yang disukai gitu. Iya, apa yang kita jalani itu harus ikhlas. Dan kalau orang Jawa bilang kita sering-sering legowo. Iya, legowo. Soalnya dari legowo itu kita nanti dapat hasilnya yang lebih memuaskan. Kalau kita nggak dapat hari ini, mungkin besok bisa diganti 2 kali lipat, 3 kali lipat. Yang penting ikhlas sama legowo. Ya, mungkin seperti itu dulu wawancara atau ngobrol santainya. Terima kasih pada Mas Rifan atas waktunya dan sharing pengalamannya nih berwirausaha. Ya, sampai di sini dulu. Saya akhiri kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.